Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Haizul Ulum dan anggota kelompok 6 ingin menjelaskan terkait awal mula masuknya zaman kolonialisasi pemerintah Belanda ke negara Indonesia sebagai syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah waktu keberlanjutan dan perubahan dengan dosen Ibu Rahmadini. Di sini saya ingin menjelaskan terkait sejarah masuknya kolonialisasi pemerintah Belanda ke Indonesia. Sejarah awal kedatangan Belanda pertama kali mendarat di Indonesia, yaitu di Pelabuhan Banten dengan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Kapten Peter Kaiser dan juga Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Kedatangan kapal Cornelis de Houtman dan awak kapalnya disambut dengan baik oleh para pribumi di Banten. Banyak penduduk pribumi yang naik ke kapal untuk menawarkan makanan ataupun dagangan kepada mereka. Namun, sambutan baik ini disalahartikan oleh Cornelis de Houtman. Dia bertindak kasar kepada pribumi yang menawarkan keramah tamahan kepada mereka. Di sisi lain, tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Menurut sejarawan M.C. Rickleves dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai 2004, rempah-rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Oleh orang-orang Eropa, rempah-rempah digunakan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang paling terpenting adalah pengawet makanan. Fungsi dari pengawet ini sangat dibutuhkan karena orang Eropa bisa menyembelih semua binatang ternak ketika musim dingin tiba. Jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Kemudian, dilanjut dengan kebijakan pemerintah kolonialisasi pemerintah Belanda. Kebijakan pemerintah kolonialisasi Belanda pada masa kolonialisme ditandai dengan adanya pemerintahan yang dikuasai oleh pihak asing, yaitu Belanda. Hal ini berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik, pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Pemerintahan ini dikendalikan oleh Belanda dan hanya sedikit peran yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dalam pengambilan keputusan politik. Masyarakat Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya seringkali ditekan dan ditindas oleh pemerintah kolonial. Di bidang ekonomi, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem ekonomi yang menguntungkan pihak asing. Kebijakan pemerintah kolonialisasi Belanda di Indonesia meliputi beberapa kebijakan utama sebagai berikut. A. Sistem sewa tanah. Kebijakan ini mewajibkan rakyat menyewa tanah yang mereka garap kepada pemerintah kolonial Belanda yang dianggap sebagai pemilik tanah. Sistem ini bertujuan meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial, tetapi memberatkan rakyat karena mereka harus membayar pajak sewa tanah meskipun tanah tersebut secara adat milik mereka sendiri. B. Kultur stelsel diperkenalkan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem ini mewajibkan desa-desa di Indonesia menyisihkan lahan sekitar 20% untuk ditanami tanaman komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan tarum. Hasil panen yang dihasilkan harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Belanda setelah biaya perang, namun menyebabkan beban berat sekaligus penderitaan bagi rakyat Indonesia. D. Politik etis. Pada abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengadopsi politik etis yang lebih menekankan pada pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai politik balas budi
atas penjajahan yang dilakukan sebelumnya. Namun, kebijakan ini juga masih mengandung unsur kontrol kolonial. C. Kerja rodi. Peraturan kerja paksa diwajibkan bagi penduduk, di mana mereka harus bekerja secara wajib di proyek-proyek pemerintah kolonial seperti pembangunan, jalan, dan perkebunan. Kebijakan ini sering menyebabkan penderitaan dan kematian rakyat. Kebijakan liberal dan Undang-Undang Agraria 1870. Pada tahun 1870 diterapkan kebijakan liberal yang membuka peluang bagi pengusaha asing, khususnya Eropa, untuk berinvestasi di perkebunan dan sektor lain. Di Indonesia, Undang-Undang Agraria 1870 juga dikeluarkan yang memperkuat kontrol pemerintah kolonial atas tanah, di mana tanah dianggap milik negara kolonial dan bisa disewakan. Dampak dari zaman kolonialisasi pemerintahan Belanda terkait keberlanjutan dan perubahan. Kolonialisme membawa dampak mendalam dan jangka panjang bagi masyarakat terjajah maupun negara penjajah. Dampak-dampak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Berikut adalah beberapa dampak utama kolonialisme. Yang pertama, dampak positif. Modernisasi infrastruktur, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan fasilitas komunikasi untuk kepentingan kolonial. Pengenalan sistem pendidikan modern. Meskipun terbatas, kolonialisme membawa sistem pendidik Barat yang kemudian menjadi dasar sistem pendidikan nasional. Unifikasi wilayah, penyatuan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah di bawah satu sistem administrasi. Dampak negatif, eksploitasi ekonomi, pergerakan sumber daya alam dan tenaga kerja untuk kepentingan negara kolonial, menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan. Perubahan struktur sosial, terciptanya stratifikasi sosial baru yang menguntungkan elit kolonial dan menciptakan kesenjangan dalam masyarakat. Ketergantungan ekonomi. Sistem ekonomi yang berorientasi ekspor menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap negara bekas penjajah. Dampak kolonialisme tidak terbatas pada masa penjajahan saja, tapi terus berlanjut hingga era pasca kolonial. Banyak negara bekas penjajah masih bergulat dengan warisan kolonialisme dalam bentuk ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan kritis identitas. Di sisi lain, kesadaran akan dampak kolonialisme juga telah mendorong upaya-upaya memperbaiki ketidakadilan histori dan membangun hubungan yang setara antar bekas penjajahan dan terjajah.